Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Rabbana zidna ilma. Baiklah Ustaz yang kita hormati, anak-anak semuanya, sekali lagi sebelum saya lanjutkan pembicaraan, mohon dengan segala hormat pasang telinga, bukakan hati, karena yang akan saya sampaikan bukan saja bermanfaat untuk saya, tetapi sangat bermanfaat untuk kamu semua. Saya lebih 42 tahun mengajar, jadi melihat tipe-tipe muka orang itu saya tahu ini serius. Iko manganga, nani koko mandanga, nani koko malebi, tahu saya. Jadi mohon dengar supaya jangan percuma saja saya bercerita. Jangan ada yang ketawa, dengarkan baik-baik. Karena saya berhadapan dengan berbagai tingkat pemikiran. Ada yang baru tamat SD. Kamu berapa? Kelas berapa? 7. Kan tamat SD, betul. 6 bulan baru tamat SD. Nah, itu yang saya lawan bicara. Ada yang mau akan kuliah. Nah, bayangkan bercampur kamu di sini. Maka bercampur pula di benak saya ini untuk mengungkapkan kata-kata bagaimana orang paham. Kamu kira murah berbicara di hadapan orang yang banyak tingkatannya? Susah. Jadi sekali lagi intinya, jangan ada yang ketawa dan arahkan telinga kamu ke saya. Paham? Karena saya ingin yang saya sampaikan kamu dapat. Kalau hanya sekedar cerita-cerita, saya tidak mau. Tidak mau saya. Nah, waktu itu bagi saya adalah sangat berarti. Kalau memang saya bicara kamu tidak mengerti, lebih baik saya tidak bicara. Buat apa saya tidak bicara? Lebih baik saya baca. Banyak untungnya. Nah, baiklah. Hari Jumat yang lewat, kita sudah sampaikan apa itu ilmu. Tapi awas, ilmu di sini penekanannya adalah ilmu agama. Itu penekanannya. Kalau saya bicara ilmu pada kesempatan pagi Jumat ini, yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau Ustadz bicara ilmu, apa maksudnya? Ilmu agama. Jadi orang yang berilmu agama itu orang pandai. Orang yang tidak tahu ilmu agama apa? Bodoh. Jadi intinya ilmu agama itu sangat penting. Kalau kita tidak berilmu agama, maka kita akan bodoh. Bukan berarti yang lain tidak perlu juga ilmu tentang teknik segala macam itu perlu. Tetapi utamakan dulu kita tahu ilmu agama. Pembicaraan kita pagi ini adalah keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Dengarkan. Kenapa ilmu ini penting bagi kita? Yang pertama, bahwa ilmu itu warisan para nabi. Jadi ilmu agama itu Nabi yang mewariskan. Bayangkan tuh. Nabi yang mewariskan. Apa warisan? Peninggalan. Mati seseorang, dia punya anak 2 atau 3 orang. Kemudian dia meninggalkan harta. Nah, apa yang warisan yang mati itu? Harta itu. Maka harta itu dibagikan nanti kepada anak. Dan harta itu sangat penting bagi anak itu. Tentu ya kan? Nah, maka ilmu itu warisan Nabi. Warisan Nabi. Berarti karena Nabi sudah pergi, maka kita yang mewarisi. Kita yang mewarisi. Kita yang menerima. Jadi kalau kamu beragama, berilmu tentang agama, berarti kamu sudah mendapatkan warisan Nabi. Nah, ilmu agama itu warisan peninggalan Nabi. Nabi itu tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan harta benda, tetapi yang ditinggalkannya adalah ilmu agama. Maka kalau kita berilmu agama, berarti kita mendapati warisan luar biasa. Beriman, berakidah, berakhlak,
beradab. Adape dewa itu tuh. Berarti dengan wadape itu tuh awak mewarisi punya Nabi. Bayangkan di abad ke-21 yang hidup orang tidak tantu ujung pangkal, orang tidak punya tujuan hidup, sementara kita yang hidup barauran kini. Nah, kini kuat. Tanggal berapa kini? Tanggal balik bulan 1 2022 bara manusia di bumi kok gini. Lain tahu balik. Oi, bisa dicari itu. Bara tuh lebih 7 miliar bang. Lebih 7 miliar bang. Bayangkan 7,8 miliar. Bisa dilihat 7,8 miliar. Dan per detik, per menit itu ada perubahan. Karena ada yang tumbuh, ada yang mati. Nah, yang Islam 1,7 miliar. Yang 1,7 miliar masuk si Bahim. Lantas si Bahim punya ilmu agama. Berarti Bahim mewarisi ilmu yang ditinggalkan Nabi. Oh, bangga wadah. Bangga. Ya, bangga kita. Karena kita memiliki warisan Nabi. Paham? Jadi kalau kita berilmu agama, apa yang dapat bagi kita? Warisan Nabi. Bayangkan, abad ke-21. Jarak kita dengan Nabi itu, Nabi hidup pada abad ke-6. Kita hidup pada abad 21. Berapa jaraknya? 15 abad. Lebih 1.500 tahun yang lalu. Lebih hampir 1.500 jarak kita dengan Nabi. Sudah begitu lama kita juga mendapati ilmu itu luar biasa. Orang di zaman modern hidup hanya materi, tidak tahu apa tujuan hidup. Mereka hanya tahu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma kunna wa ma nuhlikuna illa dahr. Cuma itu tahunya mereka. Jadi kenapa kita perlu belajar ilmu agama? Karena agama itu warisan para nabi. Hari Jumat yang lewat kita sudah bacakan dalilnya. Kenapa? Karena Nabi lam yuwarrithu dirhaman wala dinara wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, uang bahasa kitanya, tidak mewariskan uang, tetapi beliau mewariskan ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu apa? Ya. Yang kedua, kalau kita berilmu, lebih-lebih ilmu agama, ilmu itu tetap apa? Lah. Ilmu itu tetap ada di dalam diri kita. Sedangkan harta itu tidak tetap. Tahu maksudnya? Contoh, kamu umpama punya rumah atau punya mobil, punya sepeda. Kalau umpamanya kamu pergi ke Jawa, rumah itu mau kamu bawa. Kok dari bawa? Tapi rumah kamu. Hah? Bahan kok dari bawa? Tapi awak punya. Hah? Oh, bahan kuenya. Lah, jadilah bahan kuenya. Ya. Kamu punya sepeda, kau bawa juga? Enggak ada, tapi ringan. Kan bisa dijinjing. Ya. Nah, kalau ini auto kamu letak nah. Kamu punya ilmu, kamu tinggalkan? Nah, baru pada tinggal. Kenapa ilmu itu tidak kamu tinggalkan? Hah? Karena ilmu itu melekat dengan diri kamu. Pandai. Nama kamu siapa? Hah? Zahir. Oh, Zahir. Karena si Zahir ilmu itu melekat. Kenapa ilmu itu kita terbawa terus? Karena ilmu itu ada di dada kita, ada di kepala kita. Tapi jangankan mobil, jangankan rumah, sepeda saja tak bisa kita bawakan. Jadi ilmu itu tetap sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti kiamat. Sementara harta itu hanya ada untuk duniawi saja. Padahal kita akan mati ya. Padahal kita akan mati. Nah, begitu kita mati, jangankan mati di dunia saja, harta tidak bisa kita bawa kemana pergi. Tetapi ilmu kemana kita pergi, kita bawa. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi?
idza matal insanu inqata alaihi illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ilmu orang yang memilikinya tidak susah mengawasinya. Ada seorang profesor, apakah dia pernah membawa satpam untuk mengawasi ilmunya? Ada. Oh, apa tu kamapai tahu dibawa nyop apa? Oh, satpam. Kasapam tu itu menjaga ilmunya. Tidak ada. Tidak ada profesor atau doktor yang atau ulama sekalipun, apalagi ulama, tidak ada ulama yang mereka itu kemana pergi ada algojo, ada bodyguard, ada bodyguard. Tidak ada bodyguard. Kenapa? Karena ilmu itu ada dalam dirinya. Tapi coba kalau ada orang berharta banyak, apa yang ada di hadapan rumahnya? Sudahlah pagarnya tinggi, terali besi, tetapi di hadapan rumah itu ada rumah kecil 1,5 meter kali 1 meter. Siapa sana duduk? Satpam. Kenapa ada satpam? Karena rumah itu banyak barang-barang berharga yang perlu dijaga. Artinya, kalau kita punya harta, maka perlu ada pihak lain yang ikut menjaganya. Susah. Kalau kita punya harta, tentu digaji pula lagi satpam. Tetapi kalau orang berilmu banyak, apa? Tidak perlu dia susah untuk mencari satpam, mencari orang yang akan menjaga dirinya. Kenapa? Karena ilmu itu ada di dalam dadanya. Awas, bukan berarti harta tidak perlu. Ajaran kita bukan maksudnya harta tidak perlu, bukan itu. Tapi pelajaran kita adalah keutamaan ilmu. Bukan tidak perlu harta. Tidak ada harta, gimana kita mau pergi? Jadi boleh beli mobil sah, oh boleh sah. Dari sekarang rajin-rajin kamu. Nanti kamu jadi orang hebat, beli mobil. Lain nama bayimu. Boleh. Jadi kalau awak mau bayimu, acara ini. Dia siapa mau? Fahri, pandai. Syarat supaya berilmu rajin buat. Perlu berilmu, terutama ilmu. Dengan ilmu itu, apalagi ilmu agama kita banyak, ilmu umum kita banyak, berarti nyaman kamu. Nyaman ya. Yang keempat, dengan ilmu agama orang akan sampai kepada derajat yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah. Bukan orang berharta banyak. Nanti catat ya, surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menegakkan kalimat. Jadi orang berilmu itu luar biasa. Jadi kalau Syekh Utsaimin katakan anal insana yatawassalu bihi ila an yakuna min syuhada 'alal haqq wa dalil qaulu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi kalau Utsaimin katakan Allah tidak katakan ulul mal, tidak ada katakan ulul mal, tetapi ulul ilmi. Perlu kita tahu agama, perlu kita berilmu. Bayangkan kalau kita tidak berilmu dan situasi seperti ini melebar sedikit ya. Umur kamu berapa? 25? Masuk di mana? Ya. Baim. Tahu Baim? Orang Indonesia sekarang berapa juta? 200? Lebih 240 juta. Nah, lebih 240 juta orang Indonesia. Baim harus tahu yang umur 17 tahun berapa puluh juta di Indonesia ini. Harus tahu itu. Harus sampai ke sana berpikir. Beko duduk Baim di rumah modern 7 balik. Masyarakat Indonesia 250 juta lebih. Nan saumu aja deko parah kok. Itu tak tanggung itu. Lebih 40 juta orang. 40 juta orang. Nanti 10 tahun akan datang itu akan berebut. Bayangkan
Nah, saumojo baim 10 tendang katibo itu saling berebut. Kalau baim tidak punya ilmu jadi apa? Harus sampai ke sana. Jangan bodoh semua mati kehidupan. Kalau kamu tidak berilmu, kamu jadi jongos. Apa jongos? Tetapi kalau Anda berilmu, oi, kemanapun kita hidup. Ya, wayang hebat. Jadi banyak kepikiran. Kok pulang sekolah? Awas, orang bikin game yang dapat uang siapa? Orang yang bikin itu. Kamu dapat apa? Bukan dapat apa-apa, uang kamu pergi. Berapa 1 bulan untuk itu? Hah? Tahu kamu? Ya Allah, dia ingin makai saya tentu ya. Kamu minta ke orang tamu uang ya? Tentu minta uang untuk beli apa? Paket. Oh, habis pitih 50.000 sebulan. Kamu harus tahu kalau kamu punya HP 2.500 satu hari wajib pergi, dipakai tak dipakai. Dipaksa kita itu. Jangan sampai tidak mengerti itu tuh. Kalau kamu punya HP 2.500 itu per hari harus habis. Di Bali paket 20.000, kalau tidak dipakai habis juga. Bisa dipakai untuk 5 bulan ke tibo. Oh, tidak bisa. Dia ada jangkanya. Jangan. Saya sangat tidak suka orang tidak berilmu dengan apa yang dia lakukan. Pokoknya apa yang kita lakukan, apa kita hadapi, kita berilmu. Kalau tidak berbahaya. Nah, itu makanya ilmu itu lawannya bodoh. Tidak semua orang punya sesuatu dia pandai dengan apa yang dia buat, yang dia miliki. Nah, nanti insyaallah pelajaran kita ini sebanyak 13 buah nanti fadilah ilmu itu. Baru 4. Nah, jadi kepada anak-anak saya mohon luar biasa kamu ada waktu pagi ini luar biasa. Sebab apa yang saya sampaikan pagi ini tidak mungkin kamu dapatkan di tempat lain, tidak mungkin. Makanya bersyukur kamu tiap pagi Jumat ada pertemuan seperti ini dan ini bermanfaat untuk kamu nanti di masa tua. Ya, mudah bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.